Bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak, karena melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Harlock tahun 1988, perkembangan bahasa anak terjadi dalam pola yang bertahap, dimulai dari kemampuan reseptif, mendengarkan dan memahami, hingga kemampuan ekspresif, berbicara dan menyusun kalimat. Perkembangan bahasa pada anak merupakan salah satu aspek penting yang telah banyak dikaji oleh para ahli melalui berbagai teori. Di antara teori-teori yang paling berpengaruh adalah teori dari Noam Chomsky, Lev Vygotsky, dan Jean Piaget, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi mengenai bagaimana anak-anak memperoleh dan mengembangkan kemampuan bahasanya. Noam Chomsky mengemukakan teori nativisme yang menegaskan bahwa kemampuan berbahasa merupakan bawaan biologis yang sudah ada sejak lahir. Menurut Chomsky tahun 1965, manusia dilahirkan dengan perangkat khusus yang disebut dengan Language Acquisition Device atau alat pemerolehan bahasa yang memungkinkan anak untuk secara alami menguasai bahasa tanpa harus diajarkan secara formal. Sementara itu, teori Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan lingkungan dalam perkembangan bahasa anak. Vygotsky berargumen bahwa bahasa berkembang melalui proses sosial dan budaya, di mana anak belajar bahasa melalui komunikasi dengan orang dewasa dan teman sebaya dalam konteks sosial. Kemudian Jean Piaget mengajukan teori kognitif yang menghubungkan perkembangan anak dengan perkembangan kemampuan berpikir anak. Piaget berpendapat bahwa bahasa adalah bagian dari perkembangan kognitif yang lebih luas dan muncul sebagai hasil dari interaksi anak dengan lingkungan melalui proses sensori motorik dan operasional konkret. Selanjutnya, mari kita simak contoh perkembangan bahasa pada anak usia 1 tahun berikut ini. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana pola bahasa yang digunakan seperti kosakata, tata bahasa, dan pragmatik dengan mengaitkan teori-teori perkembangan bahasa anak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikut adalah contohnya. Nangis gimana kalau nangis? Mama. Kalau manggil Mama Aji gimana? Daddy. Kalau manggil Encing Nopi gimana? Nopi. Kalau manggil Bapak Aji gimana? Daddy. Daddy. Dikasih bilang apa? Daddy. Kalau nggak mau bilangnya gimana? Mama. Kalau udah makan jawabnya gimana? Udah. Kalau Bundanya kemana, Dek? Enggak. Buat beli apa? Tuh. Buat siapa? Beli susu, Dek? kuping. Oh itu. Rambut yang mana rambut? Oh itu. Hidung yang mana hidung? Oh itu. Mulut yang mana mulut? Oh itu. Terus perut yang mana perut? Oh itu. Tangan yang mana tangan? Oh itu. Kaki yang mana kaki? Kaki mana kaki? Kaki. Oh iya itu. Sama hari. Gimana, Dek? Terus? Terus? Sabu. Terus? Amin. Terus? Terus apa? Habis Kamis apa? Habis Kamis apa? Rasid. Habis Kamis apa? Nah, berdasarkan video sebelumnya, pada usia 1 tahun, Rashid menunjukkan perkembangan bahasa yang cukup baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan bahasa anak pada umumnya. Secara kosakata, Rashid sudah mampu menirukan kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya, termasuk menyebutkan nama-nama hari. Kemampuan ini menandakan bahwa Rashid sudah memasuki tahap awal pemerolehan kosakata yang bermakna, di mana anak mulai mengasosiasikan kata dengan konsep tertentu di sekitarnya. Selain itu, Rashid juga mampu merespon pertanyaan sederhana seperti
Ibunya kemana? Dengan dia menjawab, kerja. Nah, ini menunjukkan kemampuan dalam aspek tata bahasa dan pragmatik, di mana anak tidak hanya meniru kata, tetapi juga mulai memahami hubungan makna dalam kalimat dan konteks pertanyaan, serta mampu memberikan jawaban yang relevan. Nah, kemampuan ini sejalan dengan pandangan Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan bahasa, di mana bahasa berkembang melalui bantuan dialog dari orang dewasa. Rashid mampu mengingat urutan hari dan mengenali anggota tubuh seperti kaki, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Ini menunjukkan perkembangan kognitif yang mendukung pemerolehan bahasa, sesuai dengan teori Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa berkaitan erat dengan perkembangan kognitif anak, di mana anak mulai mengkategorikan dan memahami dunia di sekitarnya melalui bahasa. Kemampuan mengenal dan menyebut anggota tubuh merupakan bagian dari penguasaan kosakata yang relevan dengan pengalaman sensomotorik anak dan merupakan tanda kemajuan dalam penguasaan konsep-konsep dasar.